Oke. Tes tes, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Tes tes. Ya, oke jelas ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, teman-teman pengurus, Ibu Profesional Tangerang Selatan. Alhamdulillah pada malam ini kita semua berkumpul dalam agenda upgrading pengurus. Nah, kegiatan ini diselenggarakan oleh Lumung Ilmu IP Tangerang Selatan sebagai upaya dalam membekali para pengurus dengan ilmu-ilmu yang dapat meningkatkan potensi dan juga kemampuan para pengurus dalam menjalani perannya. Sehingga malam hari ini ya kita akan memulai upgrading pengurus yang pertama, yaitu dengan judul pelatihan Canva dasar untuk media sosial. Perkenalkan sebelumnya ya teman-teman semua, saya Izati yang akan membersamai teman-teman semua dalam mengikuti pelatihan pada malam hari ini. Coba mau cek dulu nih, udah ada siapa aja nih ya? Oke, Mbak Reni, izin off cam ya, silahkan gitu. Silahkan Mbak Reni ya. Di sini udah ada Mbak Windy ya, narasumber kita pada malam hari ini. Dan di sini ada Mbak Nurul, Mbak Rida, Mbak Rosi, Mbak Yebi, Mbak Risa, dan Mbak Tari. Ya, alhamdulillah ya. Semoga pada malam hari ini Allah mudahkan segala urusan teman-teman kita semua. Allah sehatkan yang sakit ya, sehingga insya Allah setelah agenda ini akan direkam untuk sesinya, sehingga nanti akan bisa diakses kembali. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, insya Allah di sini kita akan ada sesi pelatihan ya, pelatihan Canva dasar. Nah, sebelumnya teman-teman semua sini, aku mau tanya dulu nih. Di sini siapa yang udah pernah nyoba desain pakai Canva? Sebelum aku tanya kemampuannya. Coba teman-teman semua, siapa di sini yang udah pernah ngulik-ngulik Canva? Boleh dijawab. Oke, Mbak Rosi pernah. Yang lainnya mungkin sebagai gambaran dulu nih, apakah di sini levelnya yang level newbie banget gitu ya, atau beginner gitu, atau intermediate, atau mungkin justru advance nih? Udah masih amatiran, Mbak. Oh, Mbak Risa masih amatiran, oke. Pemula banget, oke. Nah, artinya pas banget nih ya. Insya Allah hari ini kita akan bareng-bareng belajar sama Mbak Windy tentang bagaimana cara menggunakan Canva ya, step by step-nya, sehingga nanti teman-teman semua menjadi bekal dengan apa namanya, dengan step dasar ini, harapannya teman-teman nanti bisa berkreasi nih, berkreasi sendiri dengan menggunakan tools-tools yang ada di Canva. Baiklah, sebelum saya memberikan sesi kepada Mbak Windy, kita akan kenalan dulu nih dengan narasumber kita pada malam hari ini. Oke, kita kenalan dulu ya. Nah, insya Allah malam ini kita akan bersama-sama belajar dengan Mbak Windy Anitasari. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga berusia 34 tahun dan homeschooler ya. Homeschooler mom dengan 3 anak, usianya 10, 6, dan 2. Mbak Windy suka belajar hal baru dan tertarik untuk berkontribusi di bidang kreatif dan media. Beliau dulu pendidikannya ya di STAN, di jurusan akuntansi pemerintahan,
dan di universitas terbuka di jurusan ilmu komunikasi. Nah, hasil karya beliau yang terbaru ini, beliau mengikuti Canva Mom Academy ya, di mana kelas Canva untuk ibu. Nah, dan juga YouTube channel di Study Kids Channel ID. Lalu 2019 podcast sendiri di Spotify. Nama podcastnya Podcast Curhat Ibu. Dan blog ya, blog dari tahun 2011 dengan website curhatibu.com. Nah, Masya Allah ya. Nah, insya Allah pada malam ini kita akan belajar bareng Mbak Windy mengenai bagaimana sih gitu ya menggunakan Canva sehingga bisa optimal nih dalam membuat desain ataupun konten di media sosial. Oke, saya sapa dulu nih. Assalamualaikum Mbak Windy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak Mbak, suaranya? Kedengeran Mbak? Jelas ya? Alhamdulillah. Mbak Iya, Windy, iya. gimana nih Mbak udah siap untuk menyampaikan materi kita? Iya, insya Allah. Insya Allah udah siap Insya ya. Allah. Oke, tanpa berlama-lama dan agar sesi kita bisa dapat disimak secara kondusif ya, saya izin untuk menyerahkan layar dan jaringan kepada Mbak Windy. Pada Mbak Windy dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak. Ini kita bisa bagikan layar nggak Mbak? Oh, boleh, boleh sebentar. Saya jadiin Mbak Windy ini ya, apa, co-host. Nah, silakan Mbak. Apakah layarnya sudah nampak? Belum ya? Sudah Mbak? Eh, layarnya udah kelihatan ya Mbak? Sudah Mbak, jelas Mbak? Hmm. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Ini Ini mungkin yang bisa bisa open cam ya. Jadi kayak kita ngobrol bareng aja gitu ya. Eh, ini layar yang nampak apa, Mbak? Yang judulnya Mbak? Oh ya, oke. Ini baru pertama ini jadi masih agak kagok pakai zoomnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang. Ini kita masuk ke pelatihan Kanva dasar ya. Senang sekali teman-teman semuanya ada yang bisa meluangkan waktunya ke sini untuk kita sama-sama belajar ya teman-teman. Insya Allah kita semuanya sudah tahu ya insya Allah tentang aplikasi Canva. Kita akan belajar Canva dasar ya. Canva dasar untuk media sosial sebenarnya untuk media sosialnya ini tidak tidak menyeluruh sih. Cuma kita bahas yang dasar-dasar dulu. Yang insya Allah kalau kita sudah paham itu, maka ke belakangnya atau ngulik yang lainnya insya Allah lebih mudah gitu ya. Oke. Nah, seperti kita tahu ya, Canva ini merupakan alat yang sangat, menurut saya sih luar biasa ya untuk membuat berbagai jenis desain. Bagi saya, ibaratnya seorang ibu atau seorang yang tidak tidak ada latar belakang desain grafis gitu ya, dan baru mulai ngulik desain ini beberapa tahun ke belakang, Canva sangat membantu saya untuk membuat postingan di Instagram, entah di Facebook, kemudian dengan berbagai macam template dan fitur yang memang sudah disediakan Canva dengan begitu banyaknya dan juga mudah gitu. Jadi insya Allah teman-teman di sini meskipun tadi ada yang mungkin baru banget belajar Canva, cepet kok belajarnya insya Allah. Yang penting mau praktek gitu, mau mencoba, mau ngulik-ngulik dari apa yang kita pelajari nanti ya insya Allah ya. Begitu. Nah, ini ya, kenapa sih kita itu eh, kenapa kita harus belajar Canva ini ya? Kenapa harus pakai Canva gitu maksudnya? Karena yang pertama, kita itu sebagai seorang ibu kan, menurut saya sangat cocok bagi kita yang tidak punya latar belakang ilmu tentang desain grafis dan semacamnya, ya.
Kemudian yang kita tidak punya waktu untuk ngulik ya, untuk belajar dari nol aplikasi desain yang lain yang lebih kompleks seperti misalnya mungkin teman-teman di sini sudah pernah belajar Adobe Photoshop atau mungkin Corel Draw atau apalagi yang lain Infinity dan sebagainya ya. Itu kita mungkin tidak punya waktu untuk belajar itu. Dan kemudian yang ketiga kita tidak punya waktu juga untuk mendesainnya gitu. Kalau dari nol ya, pakai Adobe Photoshop itu mungkin kita harus desain dari nol dan itu mungkin butuh waktu. Nah, sementara untuk kita dengan profesi sekarang kita, dengan amanah yang juga banyak, misalnya dengan anak dan sebagainya, pekerjaan dan sebagainya, mungkin tidak ada waktu banyak untuk desain, apalagi jika bukan merupakan pekerjaan utama kita. Nah, itulah mengapa kita harus pakai, bukan harus sih, tapi ya bisa memanfaatkan Canva untuk kita pakai sebagai salah satu tools dalam kita mendesain, gitu ya. Nah, ini sebelumnya perkenalan dulu. Tadi udah dikenalkan oleh Mbak Iza ya. Ini disclaimer juga teman-teman bahwa saya di sini sifatnya sharing ya teman-teman. Jadi bukan apa ya, bukan sebagai guru Canva atau bukan sebagai, kalau di Canva kan ada yang ada kayak lisensi-lisensi seperti itu, ada yang Canvasador dan sebagainya. Nah, saya belum sampai ke sana, jadi ini saya disclaimer dulu di awal bahwa saya di sini sharing aja sebagai pengguna Canva selama beberapa tahun ke belakang, dan bisa dikatakan saya sebagai apa ya, Canva lovers kali ya. Jadi suka banget sama Canva karena berbagai kebutuhan saya itu ibaratnya bisa saya dapatkan atau bisa saya buat dari Canva ini. Dari urusan kalau di rumah itu dengan anak-anak tuh ada worksheet, ada bikin worksheet ya buat anak-anak. Saya kan homeschooling jadi butuh materi belajar dan sebagainya, itu sangat terbantu sekali dengan adanya Canva ini. Kemudian dari urusan media sosial, bikin bahan presentasi, membuat animasi belajar anak dan sebagainya, itu semuanya dari Canva, termasuk bikin presentasi ini, termasuk bikin kelas online saya yang baru saja saya buat itu juga semuanya pakai Canva. Makanya saya di sini sharing aja sebagai seorang pengguna Canva ya. Jadi kalau misalnya ada plus, ada minusnya banyak, jadi mohon dimaklumi. Nah, kita di sini sharing-sharing aja teman-teman yang punya tips, punya triks, punya cara-cara mungkin mendesain yang lebih efisien, lebih efektif, lebih bagus, tolong nanti di-share. Kita belajar bareng-bareng di sini, gitu ya. Nah, ini teman-teman tips belajar Canva itu sebenarnya satu ya menurut saya, yaitu ya kudu langsung praktek atau harus langsung praktek gitu. Nah, ini teman-teman kira-kira yang sudah standby di sini udah pegang HP atau mungkin komputer atau laptop yang ini nggak bisa ke Canva-nya nggak? Kalau bisa diusahakan ada Canva di sebelahnya gitu ya. Jadi ketika nanti kita kulik-kulik apa sih di dalamnya Canva, itu bisa langsung dipraktekkan atau bisa langsung dilihat sendiri oleh teman. Kayak gitu ya. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari pada sesi kali ini? Tentu kalau kita mau belajar tentang Canva itu banyak ya, terlalu detail atau maksudnya detil-detil kecilnya itu sangat banyak. Jadi kita nggak bisa atau nggak mungkin bisa dalam satu kali itu bisa belajar semuanya. Jadi kita belajar satu demi satu dulu. Nah, ini kita kalau hari ini kita mau biar tahu dulu ya untuk wawasan. Yang pertama, Canva itu bisa apa sih gitu ya. Canva itu bisa bikin apa seperti itu. Apa sih yang bisa kita buat dari Canva? Nanti kita coba kita jalan-jalan ke dalamnya Canva itu seperti apa. Mungkin teman-teman yang baru buka kali ini atau mungkin baru sesekali buka Canva perlu tahu ini karena di dalamnya itu kayak ada harta karun yang yang bisa banget kita pakai, kita manfaatkan di situ. Kita ambil harta karunnya untuk membuat berbagai macam desain. Nanti kita lihat ya. Kemudian yang kedua, mengapa pakai template? Nah, ini kalau kata orang mungkin, ala kok pakai Canva sih, kan itu identik dengan template gitu. Jadi kayak mungkin beberapa ada yang kayak tidak
terlalu suka dengan Canva karena hanya template. Nah, tapi bagi saya justru saya malah sangat terbantu dengan adanya template di Canva. Ya, nanti kita akan bahas kenapa kita perlu pakai template atau mungkin bahkan harus pakai template, terutama dengan latar belakang kita tadi seperti itu tadi ya. Oke, yang ketiga adalah kita akan mengenal nih fitur-fitur yang ada di dalam Canva. Ya, sebelum kita desain, sebelum kita mulai membuat sesuatu, kita harus kenalan dulu dengan Canva. Ada apa aja di Canva, di halaman beranda ada apa aja, ada di halaman proyek ada apa aja, kemudian asetnya apa aja di Canva, elemen-elemennya apa saja di Canva, nanti kita akan pelajari. Dan yang keempat, kita akan praktek membuat beberapa contoh desain ya, tentu tidak semua karena pasti waktunya tidak cukup. Kita akan membuat feed ya, feed Instagram, kemudian Reels. Feed ini mewakili yang postingan biasa, Reels ini untuk yang video, dan mungkin banner ya untuk mewakili yang bisa dicetak. Nah, ini semoga dari kita bisa bikin feed, bikin Reels, bikin banner, ini bisa bermanfaat untuk kegiatan di komunitas ya, dan di media sosial kita masing-masing. Di komunitas, di komponen masing-masing ya, begitu ya. Banner itu maksudnya bikin flyer ya, Mbak ya? Kenapa? Oh Banner iya, itu maksudnya bikin ban- flyer ya? banner itu kayak misalnya kayak yang bisa di print jadi kayak itu loh, poster apa ya yang kemarin pas kita senam itu Mbak, itu kan ada tuh yang lebar itu, ya kayak gitu-gitu lah. Itu salah satunya. Maksudnya yang bisa Banner dicetak sama gitu. flyer beda lagi. Flyer bisa beda lagi. Heeh. Banner ada juga banner kayak banner di YouTube. Jadi ada banyak sebutannya. Ini maksud saya banner di sini yang bisa kemudian dicetak yang eh, lebar itu, misalnya 1 meter atau 2 meter gitu ya. Jadi spanduk kayak gitu-gitu loh. Ya, nanti kita coba ya. Dan itu bisa Maaf ya, dilakukan. Mbak ya, langsung nanya ya. Kenapa? Maaf langsung nanya saya. Iya, nggak Belum apa-apa. dipersilakan nanya. Nggak apa-apa. Maaf Jadi, ya, Mbak Izati, Mbak Rifka. jadi nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang mungkin ditanyakan atau ini langsung aja nggak apa-apa sih saya. Oke, lanjut ya. Nah, ini akan kita pelajari ya hari ini. Nah, ini lagi ya, Canva bisa apa? Lagi-lagi ada keunggulan Canva atau kelebihan Canva yang kita rasakan ya, yang saya rasakan selama mendesain dengan Canva. Yang pertama, desain grafis yang mudah. Jadi kita mendesain apapun tuh mudah gitu. Eh, Sebagai orang yang apa ya, ibaratnya kalau mau belajar dari nol lagi, misalnya kalau mau belajar pakai Adobe Photoshop itu kan terlalu kompleks ya. Nah, itu bagi usia saya mungkin agak agak kesulitan ya. Jadi dengan Canva ini ibaratnya sangat membantu karena mudah, mudah insya Allah mudah. Kita butuh apa itu bisa langsung bikin sendiri dengan cepat, bahkan bisa dalam hitungan menit itu udah selesai desainnya kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, kita bisa kolaborasi dengan tim kita teman-teman. Jadi mungkin kemarin ada yang sudah mempraktekkan ini dari teman-teman, misalnya bikin desain sesuatu gitu ya, terus minta komen atau minta revisian atau minta tolong dieditin dan sebagainya, itu sangat bisa dilakukan di Canva dengan kita cuma share share linknya, nanti teman-teman kita yang kita kasih linknya itu bisa langsung mengedit desain kita begitu. Dan yang ketiga, Canva itu punya sumber daya atau aset yang kaya sekali ya, di dalamnya itu ada banyak sekali aset-aset yang bisa eh, kita gunakan ya, baik yang free maupun yang pro. Jadi ibaratnya kita itu tidak perlu lagi eh, mencari dari luar. Di luar kan banyak ya untuk aset-aset gambar itu, misalnya dari Pexels, dari Unsplash, FreePic, atau mungkin Pixabay dan sebagainya, itu yang menyediakan berbagai aset untuk desain, itu ada banyak sekali. Nah, kalaupun kita tidak membuat atau tidak mengambil dari luar itu, kita hanya mencukupkan diri dari apa yang ada di Canva, itu sudah cukup banget. Bahkan tidak perlu Canva Pro pun, kalau misalnya kita punyanya free, itu juga sudah cukup banget. Paling kita kadang kayak ngerasa kesel aja gitu. Kalau pakai free, terus kita nemu desain yang bagus, ya, nemu gambar yang bagus,
ternyata itu adalah pro, jadi nggak bisa kita pakai. Kita harus ngulik lagi, nyari lagi, scroll. Paling kesel di situ aja. Tapi selebihnya itu sudah sangat cukup untuk kita menggunakan Canva Free untuk membuat desain yang kita inginkan. Gitu ya. Nah, inilah kenapa alasan kita eh, bisa banget atau perlu belajar Canva jika kita memang ingin bikin desain-desain yang banyak, desain-desain yang beragam ya. Karena ini yang paling mudah menurut saya untuk kita pelajari saat ini dan paling cepat untuk dibuat. Nah, sekarang kita mulai ini ya, kita mau mencoba ke halaman depan Canva ya. Oke, teman-teman yang sudah berada di depan layar komputernya ada Canva, itu bisa langsung masuk ke bagian halaman depan. Ini semuanya sudah punya akun Canva kan ya? Atau ada yang belum punya akun? Udah ya? Udah semua mungkin bisa ditulis di chat mungkin? Udah punya ya? Oke, kita masuk ke bentar. Kita masuk ke halaman depannya Canva ini ya. Oke. Udah ya, udah punya ya. Nah, ini kita lihat di sini, tampilan depan atau tampilan Canva saya adalah bahasa Indonesia ya. Jadi nanti selama pembelajaran atau selama kita sharing nanti, kita akan pakai Canva yang bahasa Indonesia. Biar lebih enak menurut saya, biar lebih mudah kalau misalnya saya mau mencari template, mau mencari aset itu lebih mudah kalau saya pakai bahasa Indonesia ya. Kalau teman-teman mau pakai bahasa Inggris boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau mengganti bahasa, ya, misalnya sekarang masih bahasa Inggris, mau diganti bahasa, kita boleh masuk ke bagian pengaturan ini, ya. Bagian pengaturan kita bisa klik, ya, bisa klik, kemudian kita bisa turun ke bawah, itu ada bagian language ya, atau bahasa ya. Nah, itu cari aja bahasa Indonesia ya. Kemudian diklik, maka Canva kita sudah berbahasa Indonesia. Atau mau diganti bahasa yang lain boleh. Misalnya mau bahasa Arab atau bahasa Jawa juga ada, bahasa Sunda mungkin boleh banget ya. Jadi silahkan diganti sesuai dengan teman-teman sukanya pakai bahasa apa. Oke. Nah, oke, kita sudah ganti bahasa. Sekarang kita masuk lagi ke berandanya. Nah, ini namanya beranda ya, home ya, halaman utama Canva. Di sini teman-teman akan bisa melihat berbagai desain yang bisa kita buat. Nah, kita mau cari tahu dulu nih, apa saja sih desain-desain yang bisa kita buat di Canva ini. Ada banyak sekali ya. Nah, mulai eh, kita coba beberapa aja ya. Kalau semuanya kebanyakan. Nah, misalnya ini ada dokumen, kita bisa bikin dokumen. Dari bikin e-book atau mungkin laporan pertanggungjawaban atau mungkin proposal, itu kita bisa pakai di sini ya. Ada template-templatenya juga yang bisa kita gunakan. Jadi bisa lebih menarik nanti proposalnya. Kemudian di sini ada papan tulis nih di sini. Nah, ini untuk kita misalnya mau kolaborasi dengan tim, misalnya lagi brainstorming suatu ide gitu, itu kita bisa pakai ini. Ya, misalnya tukar pikiran, diagram seperti ini, itu bisa kita gunakan. Ya, kemudian untuk presentasi, kita juga bisa bikin dari Canva. Presentasinya ada yang presentasi berupa yang lebarnya seperti ini, seperti yang kita lakukan sekarang, presentasi. Kemudian ada yang presentasi untuk perangkat seluler, kemudian ada presentasi yang ukurannya 4:3 seperti ini bisa kita pakai. Nah, kemudian yang media sosial. Nah, ini yang banyak sekali pilihannya. Kita klik ya, coba ya apa aja sih yang bisa dibikin dari Canva. Nah, kita lihat ada konten Instagram. Ini ada di atas nih paling Instagram, Facebook, LinkedIn ya. Nah, Instagram aja ada banyak. Ada persegi, kemudian bisa ini konten yang fit, kemudian cerita Instagram, kemudian ada iklan Instagram, misalnya teman-teman bikin iklan, ya, bikin iklan Instagram Ads, kemudian ada Reels di sini, kemudian animasi, iklan di cerita Instagram, itu ada semua. Kemudian di Facebook,
Misalnya ada yang pakai Facebook. Nah, ini malah banyak lagi. Ada sampul Facebook. Nah, biasa kan di Facebook ada sampulnya yang paling atas tuh. Nah, ini bisa kita bikin juga di sini. Kemudian video Facebook. Nah, FB Story, iklan, sampul toko. Ini banyak sekali di bagian media sosial yang bisa kita bikin ya dari Canva ini. Kemudian misalnya teman-teman punya LinkedIn ya, itu juga bisa foto latar belakang, postingan LinkedIn, kemudian iklan video seperti ini bisa kita buat dari Canva, hanya dengan Canva ya. Nah, kemudian setelah media sosial kita bisa bikin video juga. Nah, ini video juga banyak sekali yang bisa kita buat. Dari video biasa, misalnya kita mau bikin video YouTube, pakai Canva bisa banget. Video seluler, bisa video Facebook, Reel Instagram, video TikTok, video YouTube, iklan video YouTube. Ini sampai Pinterest itu ada juga semuanya di Canva. Jadi kita tinggal pilih kita mau bikin apa di sini, insya Allah sudah ada gitu, sudah disediakan begitu. Nah, kemudian ini di sini ada produk cetak. Nah, ini juga menarik juga, mungkin bisa manfaat juga buat kita. Misalnya mau bikin undangan, bisa bikin sendiri di sini. Kemudian kita mau bikin poster, bisa bikin stiker. Kemudian ini ada kalender, misalnya IPTS mau bikin kalender nih, bisa ada di sini, kita bisa bikin juga nih. Kayak gitu. Terus voucher, atau mungkin ini souvenir, misalnya kita mau bikin desain untuk souvenir cangkir gitu. Nah, kita bisa bikin dari Canva ini. Ada label dan sebagainya. Termasuk situs web. Nah, ini penting juga ya, mungkin kita pengen bikin web untuk komunitas kita, atau mungkin web untuk portofolio kita misalnya. Nah, itu bisa kita gunakan di Canva juga. Kita bikin semuanya dengan mudah. Udah ada semuanya nih, situs web, web bisnis, portofolio, web acara. Misalnya bikin acara, kita bikin ada webnya gitu, ada landing page-nya dan sebagainya, itu bisa pakai Canva ya. Menarik sekali teman-teman kalau kita mau mengulik. Nah, ini kalau dikulik lagi lebih jauh, banyak banget ya. Banyak banget yang bisa kita buat dengan hanya Canva. Makanya saya katakan ini sangat memudahkan sekali bagi kita yang mungkin kita punya profesi aneka ragam yang sangat butuh untuk mendesain ini itu segala macam, bisa banget kita manfaatkan Canva. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mungkin ada feedback mungkin atau mungkin pertanyaan. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita sudah mengubah bahasanya Canva. Kita lanjut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kenapa kita harus pakai template. Nah, kenapa ya pakai template? Bukannya enakan dari nol kayak original gitu ya. New original bagus. Bagus banget kalau teman-teman bisa bikin dari nol, bisa desain sendiri, mengatur sendiri elemen-elemennya, posisinya, tulisan sebagainya, itu sangat bagus. Tapi untuk sebagian teman-teman mungkin butuh untuk pekerjaan yang lebih cepat ya, tidak mulai dari nol, maka kita bisa manfaatkan template. Nah, template di Canva sendiri kan sangat banyak. Yang tadi itu sudah kita bahas, maka disitulah yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi kita cepat kerjanya, bahkan hitungan menit pun kita bisa bikin entah feed, entah story, entah poster, flyer, dan sebagainya bisa kita bikin hanya dalam hitungan menit ya teman-teman. Kemudian yang kedua, kita mudah ya, mudah dapat inspirasi desain ya. Inspirasi desain. Jadi kalau kita bikin dari nol, kertas kosong gitu ya, itu kadang kita bingung nih mau diapain nih kertasnya. Kertasnya mau diapain nih kertasnya. Kita bingung mau dikasih tulisan, taruh di mana, mau dikasih elemen apa. Nah, itu kan butuh inspirasi. Tapi dengan adanya template, nah kita tinggal lihat nih inspirasi atau tinggal lihat template-nya seperti apa, pilihan template-nya seperti apa. Nah, kita bisa ambil yang menarik buat kita langsung praktekkan, kita langsung edit gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, ukuran. Ini yang paling penting sebenarnya, yaitu ukuran dari template itu. Kalau kita pakai template itu ukurannya sudah sesuai. Kita nggak perlu nih pusing mikirin A kali berapa. Kalau untuk Instagram tuh berapa ya, berapa pixel.
kali berapa pixel gitu. Kalau untuk banner itu butuh panjangnya seberapa ya. Kalau untuk reel itu butuh berapa panjangnya, berapa kali berapa. Nah, itu nggak perlu mikir di situ, nggak perlu ngapalin di situ. Kita cukup pilih aja template sesuai dengan yang kita butuhkan, kita sesuaikan, kita edit-edit, dan jadi semudah itu teman-teman. Jadi insya Allah teman-teman akan sangat mudah dan akan sangat terbantu. Saya sangat terbantu sekali dengan adanya Canva ini, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara memilih template. Nah, ini kita perlu tahu nih cara memilih template. Karena ada banyak banget kan tadi. Ada banyak banget template-nya. Gimana cara memilihnya biar kita bisa menemukan template yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, kita masuk lagi ya ke halaman depan Canva ya. Halaman utama Canva. Ada beberapa cara teman-teman untuk kita memilih template. Ini kalau kecepatan atau mungkin kurang jelas, langsung interupsi aja ya teman-teman. Ini cara yang pertama adalah kita lihat bagian sisi kiri dari halaman Canva ini. Halaman utama ada di sisi kiri nih. Di sini ada bagian template. Nah, ada tulisan template di sini ya. Kita bisa klik aja bagian template. Lihat di sini ada tulisan tak perlu cari ilham kalau pakai Canva. Langsung ada inspirasinya. Jadi udah langsung kita pakai aja. Udah butuh berapa menit satu-satu selesai gitu ya. Nggak perlu pusing-pusing. Nah, ini balik lagi ya. Ini template ya. Nah, ini di sini ada template-nya nih. Mana tadi? Ini template, kita klik. Di sini ada template sesuai dengan kebutuhannya. Apakah untuk bisnis, apakah untuk media sosial, apakah untuk pendidikan, apakah untuk video, pemasaran, produk cetak, kartu, dan undangan. Kita tinggal pilih salah satu teman-teman. Misalnya bisnis. Ini ada presentasi, papan tulis, peta pikiran, dan sebagainya. Kita ke media sosial coba. Media sosial. Nah, ini ada konten Instagram, cerita Instagram. Banyak banget ya. Nah, seperti yang tadi sih sebenarnya ya. Kita coba salah satu konten Instagram, coba kita klik. Klik. Nah, di sini langsung muncul template-nya teman-teman. Di sini ada pilihan. Apakah teman-teman akan membuat konten Instagram kosong atau dari nol, dari kertas kosong, atau kita langsung pakai template yang ada di sini. Kita coba, kalau mau yang kosong, udah langsung kita klik aja di sini. Nah, ini kita sudah masuk ke halaman proyeknya. Kita sudah masuk ke template yang halaman kosong yang bisa kita nanti isi elemen, tulisan, dan sebagainya. Ini untuk yang kosong ya. Nah, sekarang kita cari yang template deh. Template misalnya apa ya? Misalnya mau Ramadan, kita klik yang ini ya. Nah, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Muncul begini. Ini template yang kita pilih. Kemudian sebelah kanan ini ada tulisan konten Instagram persegi ya. Kemudian ini ukurannya 1000. Ada Iya. screen apa itu share screen ya? Hah? Kenapa, Mbak? Nggak ada ya? Oh, share screen-nya nggak muncul. Kamu sih. Batari ada nggak Mbak? Kok aku nggak muncul? Ini nggak muncul share Ada, screen. Mbak. Ada. Ada ya? Kalau ini muncul. Oh, iya, baru ada. Oh, jadi dari tadi nggak muncul ya? Iya, Pak. Baru ada tuh. Oh iya, ya, oke, oke. Oke. Mana ya tadi? Ini ya, jadi kita ulang lagi ya. Ini masuk ke halaman utama ini. Kita masuk ke template. Kemudian di sini kita akan ada banyak nih template-nya. Ada bisnis, media sosial, pendidikan. Kita klik aja. Coba media sosial. Nah, ini kita bisa pilih salah satu. Misalnya konten Instagram. Nah, konten Instagram ini ada yang kosong seperti ini. Kalau kita klik, kita masuk ke halaman proyeknya ini, kita kosong, mulai dari nol gitu ya. Tapi kalau kita mau pakai template, kita bisa, nah kita pilih nih misalnya yang ini ya, menu spesial Ramadan.
Nah, di sini kita lihat ada gambar di sini, kemudian ini ada ukurannya, di sebelah kanan ini ada ukurannya 1080 kali 1080 pixel begitu. Nah, bagian bawahnya, nah ini adalah gambar-gambar serupa, jadi template yang sejenis lah, yang bisa juga kita pilih. Misalnya kita lebih tertarik mana ya, yang ini mungkin yang ini, seperti itu ya. Oke, kemudian kita langsung kalau mau pakai yang ini, kita sesuaikan aja template-nya ya. Atau kita bintangin dulu, kita bintangin, mana tahu nanti mau dipakai gitu ya. Kita langsung sesuaikan template-nya, nanti dia akan masuk ke halaman proyek seperti ini. Kita tinggal edit-edit, ganti fotonya, kita ganti misalnya ada elemen yang kurang bagus, kita buang, kita ganti elemen yang lain. Sesederhana itu teman-teman ya. Jadi untuk membuat, mencari template dari Canva gitu ya. Ini yang sebelah sini. Nah, ini ada yang menarik lagi, mungkin teman-teman yang punya anak ini atau mungkin yang jadi guru, ini di sini ada template pendidikan nih. Template pendidikan di sini ada terbagi menjadi kelas. Nah, ini teman-teman yang punya anak usia PAUD misalnya, tuh ini sudah langsung muncul template-template yang dibutuhkan untuk anak-anak usia PAUD atau mungkin kelas 2. Nah, seperti ini, tak penjumlahan, kayak gini-gini nih bisa kita pakai. Ini sekilas aja ya. Kemudian berdasarkan mata pelajarannya juga bisa dilihat matematika kah, atau mau belajar bahasa Inggris kah, atau mau belajar seni rupa dan sebagainya. Koleksi itu gimana? Dikumpulin doang. Dikumpulin doang. Oke. Kemudian di sini juga ada video juga, kita bisa pilih dari sini. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kita bisa pilih dari icon-icon ini. Kita bisa pilih dari icon-icon ini ya, teman-teman. Di sini ada yang tadi, misalnya kita pilih media sosial, kemudian kita pilih konten Instagram. Nah, kita mau bikin konten Instagram nih. Ketika kita klik seperti ini ada bagian buat desain kosong ya, buat desain kosong, atau kita pakai yang ada di apa nih kaca pembesarnya itu untuk melihat-lihat template. Kalau buat desain kosong kita klik aja, itu nanti masuknya kosong seperti ini. Tapi kalau kita mau lihat-lihat template-nya, kita klik yang sebelah sini ya. Kita klik bagian kaca pembesarnya begitu ya. Nah, itu yang kedua caranya. Kemudian cara yang ketiga, kita bisa tulis aja di sebelah sini ya. Kita bisa tulis aja di sebelah sini di bagian pencarian ini. Ini di sini ada tulisannya gunakan 5 kata atau lebih untuk mendeskripsikan suatu desain. Ya, seperti itu. Misalnya saya mau bikin desain reels reels sambutan Ramadan. Misalnya saya mau bikin desain ini ya. Saya klik aja di sini. Nah, maka akan muncul desain-desain untuk yang temanya adalah sambutan Ramadan gitu. Nah, ini kok ada yang kotak, ada yang seperti ini, ada yang ukurannya ini. Nah, kita ganti aja di bagian filternya, yaitu di bagian kategorinya di sini. Kategori kita coba klik yang media sosial. Kita mau bikinnya Reels Instagram. Ya udah kita pilih Reels Instagram. Kita klik di sini, maka yang muncul adalah desain-desain yang ukuran-ukuran untuk Reels. Begitu ya. Kita tinggal pilih, lalu kita sesuaikan template seperti yang tadi. Ini cara yang ketiga untuk memilih template. Kemudian cara yang berikutnya, kita bisa masuk ke sini, buat desain. Ya, sebagian atas ini ada buat desain. Buat desain untuk ukuran, kita bisa masukkan ukurannya. Ya, misalnya kita mau bikin desain yang berukuran berapa ya? Ini ada satuannya juga ya. Jadi misalnya mau bikin yang ukuran sentimeter, misalnya itu juga bisa. Misalnya 100 cm lebarnya, tingginya misalnya 50 cm. Kita bisa langsung buat desain di sini. Nah, jadi dia lebar begini, ini ukurannya 100 cm dan 50 cm begitu ya. Atau kita ketika kita klik buat desain, kita ketik aja
misalnya A4. Kita mau bikin A4. A4-nya di sini udah muncul semua nih. Mau bikin yang mana? Oh, A4 vertikal begitu ya. Nah, seperti ini. Jadi langsung desainnya kalau di sini kosong ya. Atau kita bisa mengunggah desain kita atau file yang sudah kita miliki. Misalnya kita punya file PDF gitu ya. Kita klik, kita pilih file kita. Misalnya kita punya eh, apa ya, file nih materi bahasa Indonesia ujian. Nah, itu kita bisa unggah, nanti akan masuk ke beranda kita yang bisa kita edit-edit gitu desainnya. Nah, ini dia masuk ke sini. Ya, PDF-nya bisa masuk di sini. Jadi teman-teman misal punya file PDF itu kita masukkan aja ke sini. Nanti file PDF-nya bisa kita bisa edit gitu. Atau punya gambar, foto kita misalnya kita unggah ke sini. Nanti foto kita bisa diedit seperti itu. Itu cara yang ke 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kemudian yang terakhir kita bisa memilih desainnya setelah berada di halaman proyek. Nah, sudah halaman ini, kita masuk di sini ya. Kita sudah berada di halaman sini, kita tinggal pilih desain. Pilihnya di mana? Di bagian kiri ini ada menu desain, kemudian kita pilih template. Ya, ini ada banyak template yang kita bisa modifikasi. Nah, atau kita cari di sini template-nya ya. Kita cari template-nya. Misalnya kita cari ya tadi. Ini karena mau Ramadan, jadi dari tadi Ramadan terus ya. Nah, ini template untuk Ramadan. Nah, bisa kita langsung pilih saja. Nah, sudah jadi begini ya. Nanti kita tinggal edit, kita tinggal ganti gambarnya, kita bisa modifikasi template ini. Yang penting, yang kita tekankan di sini, kita tuh udah tahu nih, ketika kita masukin template nih, misalnya kita masukin ini. Oh, kita tahu di sini tuh tulisan, di sini tuh ada gambar, di atas bisa dikasih hiasan, warnanya bisa dibikin begini. Nah, kita modifikasi sendiri gitu. Jangan ini langsung di download aja gitu. Jadi tetap kita modifikasi sendiri, kita ganti jenis hurufnya, kita ganti gambarnya, kita ganti warnanya sesuai dengan kebutuhan kita. Template akan memudahkan kita untuk tulisannya di mana ya, seberapa besar ya, atau gambarnya yang bagus kayak gimana, itu kasih inspirasi ke kita, begitu ya teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita, nggak ya, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke berikutnya. Ini kita sudah tahu nih cara bagaimana kita mendapatkan desain template ya, template yang kita butuhkan. Kita tinggal ketik mau bikin apa, nanti dia akan muncul semuanya, itu bisa jadi inspirasi kita, bisa kita buat, ukurannya sudah pas, sudah sesuai, kita tinggal edit-edit secukupnya, sesuai kebutuhan, dan kita tinggal bagikan, kita unduh, kita posting di media sosial. Selesai ya? Mudah ya? Jadi kita sudah selesai nih begitu. Nah, kita lanjut ya. Udah, kita lanjut, berikutnya kita akan mengenal nih. Nah, kita sudah tadi mengenal halaman utama. Halaman utama kita udah tahu. Sekarang kita mau mengenal halaman yang ada di halaman proyek ya. Ini adalah halaman proyek ya, tampilan halaman proyek, di mana ini, nah, bentar. Halaman yang kita pakai untuk membuat desain. Nah, kerjaan kita di sini nih, kerjanya di sini. Ada apa aja sih di halaman ini, gitu ya. Di sini ada beranda. Kalau kita klik, tentu kita balik ke halaman beranda atau halaman utamanya Canva. Kemudian di sini ada file, ya. File kita klik di sini. Nah, kita bisa ganti judulnya. Ini kadang suka lupa kita ganti judul ya. Ini kita ganti judul misalnya IGFIT IP Tangsel misalnya kayak gitu ya. Jadi nanti pas kita mau nyari desain itu nggak kesusahan gitu. Ya, kita kasih judul di sini. Nanti di sebelah sininya juga akan ganti nih. Nah, di sini. Oke. Kemudian kita bisa buat desain baru dari sini juga. Atau kita bisa atur tampilan editor.
Ini coba kita klik ya, kita tampilkan penggaris dan patokan nih. Kita klik di sini. Ini kita bisa misalnya, nah misalnya mau ngasih batas nih, kita tarik, nah kayak gini. Jadi kita bisa tarik di sini. Misalnya kita mau membatasi, saya mau ini apa objeknya itu ada di tengah-tengah sini, nggak lebih gitu, nggak lebih nggak ke sana ke sini. Bentar. Kita bisa kasih batas misalnya kayak gini. Ini kita tarik aja ke sini. Nah, begini ya. Ini bisa kita seperti ini. Misalnya kita mau objeknya di sini aja, nggak boleh sampai ke sini-sini. Mungkin nanti bisa nutupin bagian yang lain dan sebagainya. Nah, itu bisa kita gunakan ini apa namanya? Tampilkan penggaris dan patokan ya. Oke, berikutnya kita juga bisa kasih tampilkan marginnya ya. Nah, ini bisa kita tampilkan. Jadi misalnya kita mau bikin desain, yang mana desain itu nggak boleh nih lewat dari sini, karena misalnya ini mau kita pakai yang lain, atau mungkin eh, kayak kalau di Instagram IP Tangsel tuh sebelah atas tuh ada kayak template untuk logo-logo ibu profesional dan sebagainya. Maka itu dikasih margin begini biar kalau kita bikin desain tuh desainnya di sini aja gitu biar nggak kelewatan gitu, nggak nutupin dan nggak ketutup sama yang logo-logonya misalnya begitu ya. Nah itu juga bisa kita tampilkan di bagian sini. Oh beda ya Mbak ya, Mbak Rosi ya. Bentar-bentar. Saya kurang tahu, mungkin ini cuma buat yang pro kali ya. Mbak Rosi pilih apa ini? Oke, itu ya. Itu mungkin buat inilah nggak kelihatan. Nah, ini file di situ ya. Ini mohon maaf mungkin ada yang versi Pro, mungkin ini saya pakainya yang Pro ya. Jadi mungkin kalau ada perbedaan ya mohon disesuaikan. Saya kurang paham juga banyak. Nah ini ya. Kemudian, nah kita coba kenalan lagi. Kita ini aja ya. Tampil. Ini nggak usah kasih ini ya. Kita kosongan aja. Kemudian di sini ada bagian ubah ukuran dan alih ajaib. Ya, ubah ukuran dan alih ajaib. Ini di sini ada tanda mahkotanya, berarti ini hanya untuk yang pro ya, yang bisa. Ini kalau teman-teman ada eh, kesempatan buat trial yang pro, cobalah trial nanti bagus banget ini ya, bisa untuk mengubah ukuran. Kalau tadi di awal saya katakan kita memilih template itu supaya ukurannya itu dari awal ukurannya itu pas ya. Karena kalau misalnya kita pakai free, terus ternyata ukurannya mau diubah, itu kita nggak bisa langsung ubah dari sini gitu ya. Tapi kalau kita pakai Pro, kita bisa mengubah ukurannya langsung dari sini. Kita akan coba begini. Misalnya ini ya, kita ambil salah satu template. Ya ini ya, coba ya. Kita ubah. Ini kan bentuknya persegi. Kita mau bikin ini jadi cerita ya, story, dipanjang ya jadinya. Kita klik cerita Instagram misalnya ya. Kemudian kita lanjutkan. Pilih halamannya dulu. Kita pilih halaman yang terakhir. Kemudian selesai, kita lanjutkan. Nah, ini pratinjonya seperti ini. Nah, dia akan berubah ukuran secara otomatis begini. Salin dan ubah ukuran. Buka kisah Anda. Buka story. Nah, dia akan seperti ini. Tetap kita perlu untuk menyesuaikan posisinya. Tapi setidaknya semuanya langsung gitu ya, langsung bisa masuk ke sini. Tapi kalau kita pakai yang free, ini belum bisa ya. Jadi harus mungkin kopas satu-satu baru bisa. Nah, kemudian yang menarik lagi di bagian ini, ubah ukuran dan alih ajaib ini adalah kita bisa translate. Misalnya kita apa ya, tentang family ya. Coba misalnya kita pilih salah satu. Nah, ini bahasa Inggris kan.
bahasa Inggris. Kita mau translate nih. Ubah, kita terjemahkan. Kita terjemahkan, kita pilih nih bahasanya mau diterjemahkan ke bahasa apa? Apakah bahasa Afrika, ke bahasa Arab, atau mungkin bahasa Indonesia, mana ya? Bahasa Indonesia. Nah, ini misalnya halaman terakhir aja. Kemudian kita terjemahkan. Nah, lihat. Oke, kita buka konten Instagram. Nah, lihat. Jadi langsung bisa diterjemahkan seperti ini. Jadi misalnya teman-teman ada, kalau tadi kan ada tuh buat pendidikan, buat belajarnya anak, itu kan ada. Itu kadang ada materi-materi bahasa Inggris. Nah, itu bisa diterjemahkan. Jadi kita bisa lebih mudah ketika mengajarkan ke anak kita gitu. Dan mungkin ada yang Bapak Ibu guru bisa tuh kita ambil materinya kan bahasa Inggris, kita terjemahkan, jadi kita lebih mudah edit-edit segala macamnya. Oke, balik lagi. Ini bagian sini untuk ubah ukuran dan alih ajaib. Nah, di sini ada apa nih? Ini sama ya untuk mengundo ya. Jadi kita bisa manfaatkan kalau nggak jadi ya ini undo terus redo seperti ini. Nah, di sini ada kayak gini nih, ada plus gini. Ini tuh maksudnya adalah orang yang bisa mengakses ini. Ya, misalnya dalam satu waktu teman-teman sama-sama mau mengakses ini. Ngelihat tadi kan ada share link ya, bisa share link. Nah, itu sama-sama nanti kelihatan ada muncul lingkaran lagi nih di sini. Muncul lingkaran, ada gambar profilnya. Oh, berarti kita lagi sama-sama buka ini. Nah, begitu ya. Makanya kita bisa kolaborasi dengan menggunakan Canva ini. Nah, ini bagikan ya, bagikan ini kita bisa mengunduh dari desain kita. Nah, ini ada berbagai elemen-elemen. Nah, ini udah ya. Kita sekarang masuk ke bagian sini, ini banyak elemen yang bisa kita buat, yang bisa kita masukkan ke desain kita. Ada bentuk, grafis, kemudian penghasil gambar AI, stiker, foto, video, kemudian kita bisa membuat bagan, bingkai. Ini ada banyak elemen yang mungkin kalau kita kenalin satu-satu ini bisa butuh waktu lebih lama. Jadi sepertinya kita ini ya, coba satu deh. Family, coba keluarga ya. Kita coba keluarga. Ini elemen apa aja yang ada di keluarga, kita bisa pilih nih apakah dia grafis. Nah, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya grafis, kemudian foto. Nah, foto seperti ini. Video seperti ini. Kita tinggal klik, drop ke sini. Itu udah beres ya. Kita masukkan ke sini. Mau foto juga kita masukkan. Nah, gitu aja. Mudah ya. Kemudian ada namanya bingkai. Bingkai ini juga bisa kita gunakan. Misalnya kita mau gunakan di HP begini, kita tinggal masukkan aja tadi foto, masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Mudah sekali untuk kita membuat desain di Canva. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Lanjut ya. Ini sudah. Nah, sekarang kita mau praktek nih bikin flyer. Ini waktunya dikit lagi ya, Mbak ya. Oke, kita praktek. Ini juga kita cepet banget kok bikinnya. Step by stepnya cuma ini. Pilih template, edit template, bagikan. Mudah ya. Jadi pilih templatenya, edit templatenya, kita bagikan. Udah itu aja, nggak usah repot-repot. Ya, kita masuk ke beranda. Kita mau bikin apa nih? Misalnya webinar. Kita mau bikin flyer IG webinar. Webinar IG. Oke, kok masuk sini? Bentar. Webinar. Kita klik di sini. Nah, sudah muncul desain-desain webinar. Kita pilih salah satu yang sekiranya oke buat kita desain lagi ya. Yang sesuai kebutuhan kita. Misalnya kita mau pakai yang ini. Oke, kita langsung sesuaikan aja template ini. Kita masuk ke halaman proyek. Nah, kita tinggal ganti-ganti aja teman-teman. Ini apa yang ada di sini kita ganti. Misalnya kita ganti webinar
pendidikan, webinar parenting misalnya. Nah, itu kita tinggal edit aja. Kita tinggal edit, kemudian kita sesuaikan aja ukurannya kah, atau mungkin warnanya kita bisa sesuaikan di sini. Kita ganti-ganti juga bagian eh, elemen-elemen di sini. Fotonya gimana? Fotonya kita bisa unggah dari foto kita. Kita unggah file, ini bagian kiri ya. Unggah file, kita bisa unggah nih foto kita. Misalnya saya unggah foto saya gitu ya. Nah, nanti ada di sini. Kita masukin foto kita, di sini kita masukin aja. Nanti gampang kan, tinggal masukin gitu aja. Nah ini minjem fotonya ya, Mbak ya. Kita masukin, kemudian kita masukin lagi. Nah, seperti ini. Kalau mau menyesuaikan, kita klik aja di sini. Kita klik, ya kita gini ya, kita atur-atur lah ya, gimana bisa pas, bisa kelihatan semuanya. Kayak gitu aja. Kita ganti-ganti semuanya. Ini misalnya kita mau ganti lagi backgroundnya ya. Backgroundnya mau tentang keluarga kan, webinar parenting. Kita ambil parenting, kita ambil fotonya. Misalnya mau foto yang inilah misalnya. Kita titik 3 ini kita klik, lalu kita ganti latar belakangnya. Nah, seperti ini aja. Mudah ya. Terus nggak kelihatan nih tulisannya. Ya udah, kita tinggal atur transparansinya. Nah, seperti ini. Jadi kan cuma buat background aja ya, kayak gitu. Nah, terus misalnya kita nggak cocok nih dengan warnanya, kita bisa ganti secara otomatis gitu. Kita nggak perlu pusing mikirin paduan warna yang pas itu apa gitu. Kita bisa masuk ke bagian desain, lalu kita klik di gaya ini. Nah, ini ada banyak palet warna nih. Ini kita bisa ambil palet warnanya sesuai dengan yang kita butuhkan. Kita klik aja. Nah, kita klik, nah jadi begini. Nggak cocok. Kita klik lagi bagian tengahnya ini buat muter-muter lagi. Kita klik lagi. Nah, seperti ini. Nah, nggak cocok nih warnanya mau yang ini aja. Oke, kita klik lagi. Seperti itu. Ya. Atau kita misalnya punya warna warna palet tersendiri ya, khusus ya. Misalnya ini misalnya. Nah, oke, kita bisa klik-klik aja, kita sesuaikan mana yang sekiranya memang warna branding kita misalnya ya, biar konsisten dengan postingan yang lain. Terus untuk tulisannya juga bisa kita pakai di sini, ada set fontnya. Nah, ini kita bisa klik set fontnya, mau popin seperti ini. Kita klik-klik aja, kita cari yang sekiranya oke ya, yang sekiranya kita sukai. Gitu aja teman-teman. Atau sekalian warna dan kombinasi tulisan juga bisa. Karena ini, nah tulisannya udah ganti semua. Kita tinggal edit dan selesai. Kita bisa ganti, misalnya nggak suka pakai beginian, kita delete aja, delete pakai ini ya. Atau kita ganti warnanya juga bisa, ya. Seperti itu. Ya, ini template yang memang bisa kita buat dari Canva. Ya, kita ini ada apa nih? Ada chat ya. Iya, ini betul ya. Jadi teman-teman kalau makin sering teman-teman bikin, nanti makin makin bisa cepat. Apalagi kita rumusnya, kalau saya rumusnya pakai template ya. Jadi ya udah kita ambil template. Mbak Li, tadi nanya. Kalau dari desain kosong sendiri, apakah ada kaidah-kaidahnya? Nah, itu mungkin urusan bagian desain grafis ya, mungkin gambarnya harus di mana, tulisannya harus seberapa besar, kayak gitu-gitu ya. Mungkin kita bisa cari inspirasi dari template yang sudah ada, atau mungkin kita bisa buka Pinterest juga misalnya. Kita cari inspirasi di situ, lalu kita buat di Canva, itu juga bisa. Atau dengan ilmu desain grafis, mungkin teman-teman yang bisa, yang punya itu bagus banget tuh Mbak. Kalau misalnya untuk next next pelatihan, itu bisa kita pakai ya. Kita adakan gitu. Mungkin teman-teman ada yang punya ilmu itu. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau saya sendiri, kenapa saya pakai Canva? Karena memang untuk membuat dari nol itu eh, apa ya? Mungkin untuk dasar-dasarnya sendiri saya kurang tahu ya, kurang paham ya. Makanya saya pakai Canva dan
bikin pakai template dan ternyata bisa menghasilkan banyak desain gitu, dan bahkan alhamdulillah bisa nambah uang saku gitu dari mungkin dari kemarin nekat bikin kelas dan semuanya itu pakai desain Canva gitu. Teman-teman pasti insya Allah bisa ya, insya Allah sudah bisa semua insya Allah ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Mau nanya pakai, Mbak Rida nanya pakai template biar nggak mirip-mirip sama yang lain bagaimana ya? Oke, biar nggak mirip, kita ganti-ganti aja. Seperti tadi misalnya Ramadan. Oh gini ya, misalnya kita mau Ramadan. Bentar. Eh, saya coba. Maaf ini kita Ramadan terus nggak apa-apa ya. Ramadan. Oke, kita mau misalnya bikin banner Ramadan gitu ya, banner Ramadan. Kita mau pakai yang seperti ini. Nah, ini kan kita ada nih kayak gini ya. Kita coba sesuaikan. Kita coba pakai template ini ya. Kita coba pakai template ini. Oke, kita bisa edit-edit sendiri, Mbak. Jadi kita bisa cari inspirasi yang lain. Misalnya kita nggak pengen nih, nggak mau nih tulisannya seperti ini. Kita delete aja. Kita mau tulisannya yang kayak gini misalnya. Kita klik aja di sini. Kita buka nih ya. Terus kita copy aja di sini. Kita klik-klik, kita copy, Ctrl C ya. Biasa Ctrl C. Terus kita masukin aja di sini. Tuh, jadi kecil. Kita atur ukurannya. Udah gitu kan jadi berbeda. Nah, gitu. Jadi pinter-pinternya kita ngambil ini sih. Eh, apa mengedit-editnya itu. Jadi bukan berarti ketika kita pakai template, terus kita pilih template ini, udah langsung kita unduh, kita bagikan ya enggak. Tapi kita jadikan template ini tuh kayak sebagai dasar aja gitu. Misalnya, oh tulisannya ada di tengah gini ya. Oke, berarti saya nulisnya di tengah. Terus kita ganti nih fontnya. Oh ya, ini ada yang menarik lagi nih di font. Ini kadang banyak yang kelewat ya. Ini kita klik di sini, kita ganti fontnya. Nah, ini bagian atas nih teman-teman. Ini udah kelompok-kelompokin sama Canva ya. Udah dikelompok-kelompokin sama Canva. Misalnya kita mau yang bold. Nah, kita klik aja. Nah, tuh. Dia muncul banyak nih. Muncul font-font yang dia akan tebal gitu. Nah, seperti ini. Atau kita mau misalnya kita bikin yang lucu-lucu, kartun gitu ya. Nah, ini adalah font-font yang bisa kita pakai yang lucu-lucu begini, yang kartun gitu ya. Kayak gitu. Atau yang curly. Ini yang keriting-keriting. Ini juga langsung muncul nih curly, yang keriting-keriting. Nah, itu bisa kita gunakan. Terus kemudian kalau ada kayak gini, ini bisa kita ganti. Misalnya kita masukin elemen atau kita dengan mencari template lain, inspirasi dari template lain dan kita bikin kayak tadi gitu. Mungkin sederhananya kayak gitu sih. Ubah latar, nah itu ya Mbak ya, Mbak Rida ya. Semoga bisa menjawab. Kemudian ada Mbak Datin, Mbak Ana. Nah, ubah latar belakang pada foto harus premium dulu. Oh, nggak bisa ya Mbak ya? Benar-benar. Bukannya nggak bisa ya? Teman-teman yang pakai free, apakah bisa? Saya lupa. Oh, harus pro dulu ya latar belakangnya. Kalau yang hapus latar belakang mungkin iya ya. Tapi saya yang ubah latar belakang saya nggak tahu. Kalau gitu mungkin hilangkan, oh bukan. Kalau hilangkan latar belakang harus pro ya, betul. Kalau yang saya tahu hilangkan latar belakang harus pro. Misalnya ya, ini ya. Ini kita mau hilangkan latar belakangnya. Kita edit foto.
lalu penghapus latar belakang. Nah, ini harus pro. Nah, kayak gini. Jadi begini. Tapi kayaknya kemarin ada yang Tutup lagi. Nah, kalau mau yang free, pakainya di bagian aplikasi, Mbak. Aplikasi itu klik aja background eraser ya. Background eraser nih ada di sini nih. Kita coba ya. Ini saya juga baru nyoba. Background eraser seperti ini. Kita buka. Kita pilih misalnya apa ya? Misalnya ini ya. Remove background. Apakah bisa? Nah, ini bisa ya. Ini buat yang free ya. Nah, ini hilangkan backgroundnya. Kalau nggak saya ini yang free bisa ya. Mungkin teman-teman bisa mencoba. Tapi di bagian aplikasi ya, aplikasi terus pilih background eraser. Nah, ini bisa seperti ini gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi, menggabungkan dua template ada apa bisa menggabungkan dua template. Kalau tadi yang kita coba itu misalnya saya mau pakai ini yang pertama ya. Yang pertama mau pakai ini. Kemudian kita pakai template yang lain. Bisa aja sih. Kita mau kasih ininya di bagian bawah misalnya. Misalnya apa ya? Yang ini. Kita bisa kasih misalnya, nah yang kayak gini mau kita taruh di atas bisa juga. Bisa aja kita tinggal copy aja. Ini copy paste aja mainnya Mbak. Terus gabung-gabung aja. Jadi background apa template kita nggak akan sama lagi dengan teman-teman kita karena kita gabung-gabungin, kita ganti, kita ubah warnanya dan sebagainya. Gitu. Maksudnya gitu nggak? Ya. Terus apa lagi? Bisa free ya? Iya, bisa free ya. Alhamdulillah berarti background eraser bisa free. Ini saya juga baru nyoba tadi. Kemarin baru nemu juga. Oh, ternyata bisa sekarang kayak gitu. Kemarin bikin flyer Kakom bisa kayak transparan. Flyer yang mana ya? Oh, backgroundnya. Oh iya ya. Gini ya, misalnya kita kasih foto. Kita kasih foto family lagi aja lah ya. Kita kasih foto ini. Nah, ketika kita kasih foto ini, kita coba ya, kita jadikan latar belakang. Nah, ini kan tebel gini ya. Kita klik aja, kita kurangi transparansinya di sini. Klik, lalu kita, nah kayak gini. Nah, jadi pas kita nulis-nulis di sini tetap kelihatan. Kalau kayak tadi kan, kalau nulis di sini nggak kelihatan ya. Tapi kalau kita kurangi transparansinya, maka bisa kelihatan gitu. Sesimpel itu sih. Jadi nggak pakai apa-apa, cuma pakai transparansi ini aja. Apakah ada lagi? Udah ya. Oke, kalau dari pertanyaan sudah ya. Mungkin kita kalau untuk yang real Instagram sama ya. Mungkin kita bisa praktekkan di kemudian hari, kita bisa praktekkan next time. Oh iya, kita bisa praktekkan berikutnya karena memang eh, waktunya mungkin terbatas ya untuk kita satu persatu. Bikin yang pasti rumusnya ini tadi.
pilih template, edit template, dan bagikan. Udah gitu aja ya. Gimana biar bisa kreatif? Gimana ya? Mungkin biar bisa kreatif kita banyak-banyak lihat lihat desain-desain orang lain kali ya. Jadi nantinya kita bisa amati, tiru, dan modifikasi seperti itu. Makin banyak referensi, tentu kita akan lebih bisa kaya lagi untuk membuat sebuah desain. Oke, ini ya untuk real TikTok. Nah, kemudian mungkin yang perlu ini lagi untuk banner ya teman-teman, untuk banner kegiatan ini karena dia enggak, karena dia besar ya, karena ukurannya besar, ini kita perlu ada trik khususnya. Kita pakai ukuran khusus, misalnya kita pakai sentimeter ya. Misalnya kita tadi ya 100 cm sama 50 cm gitu ya, kita buat desain baru. Ini kan kita besar ya, cukup besar. Nanti misalnya kita udah bikin begini, biar dia nanti gambar-gambarnya ini atau tulisannya ini nggak pecah, selain dari kita kualitas foto yang kita masukkan itu juga harus bagus, kita juga bisa cara bagikannya. Nah, bagikan, kemudian kita unduh, jangan JPG atau PNG ini ya, tapi kita pakai cetak PDF ini, cetak PDF ya. Ini kan PDF-nya ada 2, kita pakai yang cetak PDF, lalu kita profil warnanya kita pilih. Nah, ini kalau Pro bisa pilih yang bawah, atau kita pilih yang atas juga bisa. Langsung kita unduh. Nah, nanti kualitas gambarnya akan lebih baik daripada kalau kita unduhnya pakai PNG atau JPG. Itu sih untuk yang banner. Mungkin sementara itu ya. Untuk detail-detail atau kita coba yang lain lagi mungkin lain waktu ya, karena waktunya sudah habis dari Mbak Iza. Nah, ini satu lagi ya Mbak, tips efektif ya. Ini kalau menurut saya kita cari template yang emang relevan, yang emang kita butuhkan, gunakan gambar berkualitas tinggi, kemudian konsisten dengan branding. Misalnya kita udah pakai gambar warna hijau, hijaunya kayak gimana sih? Atau merahnya kayak gimana sih? Udah kita pakai itu. Apalagi untuk media sosial komunitas misalnya, itu harus konsisten dengan brandingnya. Kemudian gunakan teks yang mudah dibaca. Kalau bisa jangan teks yang ada tebal tipisnya, itu susah dibaca. Ini kan mudah seperti ini ya, itu aja. Nah, ini kata Mbak, ini udah ya. Nah, ini ada tugas dari Mbak Iza nih. Dari saya sudah Mbak ya. Pertanyaannya udah kali ya Mbak ya. Ya, Mbak Windy. Tadi udah Kalau sambil ini juga ya, sambil diskusi tadi ya. Oke. mungkin dari saya sudah semua ya mungkin. Sebelumnya mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, tapi semoga kita bisa lanjut diskusinya lagi dan kita bisa belajar bareng lagi di lain waktu. Terima kasih atas kesempatannya. Itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Iza. Ya. Silakan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di stop share sini, Mbak. Oke. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Mbak Windy ya, sudah menyampaikan materi ya mengenai Canva dasar untuk media sosial. Gimana nih teman-teman semua? Makin semangat atau makin ngebul nih setelah mendapatkan penjelasan dari Mbak Windy? Coba aku baca dulu nih. Oke. Jadi semakin penasaran ngulik. Oke, biasanya kalau udah dipantik gini nih, udah dikasih tahu, jadi makin, oh ternyata bisa kayak gitu ya, gitu. Jadi makin mengulik Canva-nya, makin dicoba-coba, nanti makin jago ya Mbak Windy ya, insya Allah ya. Gitu. Jadi tenang teman-teman semua. Pelatihan ini dibilang tadi ya, pelatihan ini merupakan dasarnya. Dasarnya di mana teman-teman akan dikasih tahu tadi ya kegunaannya, gitu ya, toolsnya seperti apa, gitu. Sehingga nanti mungkin ke depannya kali Mbak Windy ya, jika dibutuhkan, akan ada sesi lagi nih, sesi pelatihan untuk bikin video mungkin ya, atau mungkin bikin desain lainnya yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, alhamdulillah,
karena ini juga sudah larut ya, sudah mau menjelang pukul 9. Jadi insya Allah teman-teman, pelatihan ini nggak cuma berisi materi, akan ada yang namanya tugas. Namanya juga pelatihan ya, gitu. Jadi nggak cukup nih jika kita cuma menerima materi tapi nggak eksekusi. Nah, jadi nanti teman-teman semua setelah sesi ini, insya Allah akan ada rekamannya yang akan kita bagikan setelah ini. Dan silahkan teman-teman kulik-kulik kembali nih gitu ya, diulang-ulang lagi materi yang disampaikan sama Mbak Windy gitu ya. Dan nantinya akan ada tugas yang akan kami sampaikan di grup WhatsApp. Sebentar. Oke, ini ada pertanyaan masuk ya. Sebentar, saya izin jawab dulu. Tadi yang menggabungkan 2 template tadi udah dijawab ya Mbak Windy ya? Tadi saya jawabnya itu Mbak, yang misalnya ada elemen-elemen yang berbeda gitu, kita bisa masukin ke satu template gitu, tinggal kopas aja. Oke. Maksudnya menggabungkannya seperti itu atau mungkin ada yang lain gitu? Oke. Apakah sudah dijawab apa belum? Oke. Jadi paling kalau misalnya menggabung kedua template tuh atau enggak ini Mbak mungkin dikopas semuanya gitu ya, digabungin Betul, semuanya kayak gitu. bisa banget di kopas. Jadi mainnya tuh di Canva tuh drag and drop sama kopas aja gitu. Mm-mm. Cuma emang kalau misalnya di HP mungkin lebih terbatas ya Mbak Windy ya, karena Ya, kayak kecil nih. Harus di zoom kan lebih kelihatan. Biar supaya lebih kelihatan gitu. Jadi teman-teman semua, silakan malam ini ketika udah tahu ilmunya, dikulik-kulik nih Canva-nya di HP, sebelum tidur mungkin ya gitu. Kadang-kadang Mbak Windy kalau misalnya kita udah asik gitu karena udah terlalu asik jadi bisa sampai lupa waktu ya Mbak. iya sering kayak gitu. Nah kita nanti nungguin nih cerita teman-teman semua terkait bagaimana aliran rasanya setelah mengikuti sesi kita pada malam hari ini. Jadi insya Allah tugasnya ini teman-teman semua akan membuat desain sendiri. Nah, akan buat desain sendiri yang ceritanya teman-teman semua akan buat desain untuk komponen masing-masing. Jadi misalnya nih, Hima ada ngobras bukul. Jika selama ini Madmekop yang bikin gitu ya, nah masing-masing member Hima akan mencoba membuat desainnya tersendiri gitu ya dalam event ngobras bukul itu gitu. Atau mungkin teman-teman Kakom gitu ya, Humas dan lain sebagainya, silahkan kreasikan. Misalnya nih ada masing-masing komponen punya program. Nah, coba dikulik bagaimana imajinasinya nih dalam membuat desainnya. Untuk rincian lengkapnya mengenai tugasnya akan kita sampaikan di grup WhatsApp ya. Nah, baiklah sebelum kita akhiri, kita foto dulu ya. Ada sesi foto dulu nih teman-teman semua, agar menjadi bukti nih kalau misalnya teman-teman semua hadir di sini dan melek. Nah, udah melek nih. Boleh yang belum dibuka kameranya boleh dibuka gitu ya. Karena kita ada sesi foto dulu. Nanti tolong Mbak Rizka ya, dicek-cek. Boleh Mbak Reni kalau misalnya bisa, Mbak Rosi, Mbak Rida, Mbak Nurul. Mbak Lid, kalau bisa ya. Mbak Yuni, Mbak Risa, Mbak Hanifah, sama Mbak Syira. Izin Mbak lagi ngelonin. Oke, siap. Kalau udah siap semuanya. Udah semua? Oke. Oh, ada yang lagi makan tuh. Mbak Syira lagi di luar ya Mbak? Oke, ada ya. 1, 2, 3. Senyum. Oke, ini cuma satu layar aja kan? Iya, sekali lagi Mbak. Tunggu bentar. Bentar, Mbak. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Itu belum pada bobo itu anak. Ya, alhamdulillah teman-teman semua ya. Kita semua sudah melalui sesi pada malam hari ini dengan lancar, alhamdulillah. Dan mau tes dulu nih teman-teman semua. Masih ingat ya tagline kita pada malam hari ini? Upgrading pengurus, saatnya naik kelas. Coba ya, sekali teman-teman ya. Ketika aku bilang upgrading pengurus, teman-teman bilang saatnya naik kelas. Oke? Siap? 1, 2, 3. Upgrading pengurus, Saatnya naik kelas. Alhamdulillah. Lagu Ramadan itu kayak gini, Bu. Oh, ulang lagi ya. Sekali lagi teman-teman ya. Upgrading pengurus, saatnya naik kelas. Oke teman-teman semua, alhamdulillah pas banget jam 9 selesai.
Dengan demikian, usai sudahlah agenda pengurus kita pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya jika ada kekurangan dari kita. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima Sama. kasih, Mbak. Mas Sabri.